kita nggak bicara 10 tahun yang lalu, di mana kalau apoteker lagi nggak ada di apotek, terus eh, pegawai apotek nggak bisa kontak dengan apoteker. Nggak begitu. Sekarang semua pegawai yang ada di apotek itu selalu bisa mengontak kepada apotekernya. Artinya kita secara idealis bisa menyatakan bahwa semua kegiatan yang dilakukan di apotek adalah tanggung jawab seorang apoteker. Meskipun pada saat penyerahan resep pada saat penyerahan obat tidak dilakukan oleh seorang apoteker, tetapi secara idealisme, secara kenyataan semua dilaporkan melalui WhatsApp, dilaporkan melalui telepon, sehingga apa? Sehingga pada saat adanya seorang oknum melakukan program kriminalisasi terhadap apotek, pada saat ada oknum yang bicara bahwa ini tidak bisa, ini karena harus diserahkan oleh sana, itu sudah tidak bisa lagi saat ini. Karena kita memiliki kewenangan full, termasuk adanya PMK 14 tahun 2021 yang menyatakan bahwa apotek adalah usaha perseorangan di mana penyelenggara apotek adalah seorang apoteker. Dan ini juga merupakan suatu sisi kekuatan buat kita agar kalau bermitra dengan investor atau kita kerja dengan para pemilik apotek, kita bisa nawarnya jauh lebih banyak. Ini penting. Inilah diperlukan persatuan dari kita. Sehingga kalau kita semua juga sepakat tidak menjual lewat pemilik sarana elektronik tertentu, itu juga bisa kita lakukan. Tetapi alangkah idealnya kalau pemilik penyelenggara sarana elektronik termasuk dengan PSEF itu bisa memfasilitasi kita tanpa melakukan monopoli, itu yang paling penting. Sehingga apa? Misalnya kita punya mau bekerja sama, karena ini pemerintah sedang mau bekerja sama dengan banyak pihak. Ada bahkan sekarang di penjualan alat kesehatan, alat medis pun pemerintah membuatkan namanya toko daring, kemudian dia akan bekerja sama dengan Bukalapak dan lain-lain untuk memberikan informasi asal penyelenggaranya atau maksudnya penjualnya adalah jelas. Jadi kalau kita bicara kefarmasian pun yang penting apoteknya jelas dan pasien tidak diarahkan untuk, nah ini sekali lagi, pasien tidak diarahkan untuk membeli hanya ke satu apotek tertentu. Ini yang sebetulnya cukup berbahaya. Pasien harus diperbolehkan untuk membeli kepada apotek yang dia inginkan. Itulah idealisme penyelenggara sistem elektronik. Pada saat pasien tidak boleh memilih apotek mana, ini menjadi hal yang harus kita koreksi secara bersama dan kita pertanyakan secara bersama. Ada dokter, ada apoteker, tanggung jawab saling melengkapi. Nah, ini juga sudah cukup menarik. Karena seperti beberapa aplikasi PSEF sekarang ada dokternya online. Kemudian ada beberapa yang ada juga farmasinya bisa online. Nah, ini kita juga harus apresiasi, nanti kita lihat celahnya di mana yang bisa kita lakukan. Celah itu bisa kita laksanakan, tetapi kita sebagai seorang apoteker harus punya karakter honesty. Jadi kita harus jujur nih, karena kita apoteker, apalagi yang jadi akademisi, kita boleh salah, tapi kita nggak boleh bohong. Jadi kita harus bicara apa adanya, kita harus berpikir apa adanya, tapi kita juga harus berpikiran maju. Dan kemampuan kalian itu tag itu the ability to do and say the kindness and most fitting thing in a difficult situation. Kita harus bicara manis, hal-hal yang manis meskipun pasien itu sedang ada di dalam situasi yang sulit. Jadi kita nggak boleh bilang, lu akan mati lo dalam waktu setahun karena penyakit ini nggak beres gitu kan, penyakit itu parah sekali. Nggak pernah ada dokter yang bicara seperti itu. Farmasi pun akan bicara bagaimana supaya kita merahasiakan
merahasiakan mana yang parah, tapi kita mengkontrol. Kalau tadi Cynthia bicara, bagaimana kita bisa melakukan agar pasien itu termonitor dengan baik, sehingga pengobatan yang kita lakukan menjadi optimal. Itulah yang membuktikan bahwa kalian itu menjadi seorang yang kompeten. Satu lagi, banyak sekali kelemahan kita adalah kurangnya listening. Padahal listening itu penting. Karena berkomunikasi dengan baik kepada pasien itu memerlukan kesamaan frekuensi dengan emosi pasien. Pada saat kalian itu menyentuh emosi pasien, maka pada saat kalian memberikan empati kepada pasien, ini yang kalian akan dapatkan. Dapatkan apa misalnya? Ya tentunya loyalitas dari pasien. Karena kalian memberikan expected service sebagai seorang apoteker. Hukum kita nggak bisa berdiri sendiri. Hukum kita itu semua beririsan. Pada undang-undang kesehatan itu kita bicara ada hukum keperawatan, hukum rumah sakit, hospital by law, kemudian hukum keselamatan kerja, kesehatan lingkungan, kedokteran, dan farmasi klinik. Jadi kita juga nggak bisa bicara bahwa kita mau bikin ini loh, pasalnya saya maunya A, B, C, D, E, F, G. Nggak bisa. Kita harus menjadi satu kolaborasi, menjadi satu pasal di mana pada saat beririsan dengan semua pihak akan menjadi benar. Jadi jangan sampai kalian berpikir misalnya undang-undang itu kita hanya ketik, kemudian kita suruh DPR itu stempel. Enggak. Undang-undang itu kita bikin, kita usulkan, akan didiskusikan kepada seluruh stakeholder yang ada. Pada saat tidak menjadi win-win solution, maka tidak akan keluar sebuah undang-undang tersebut. Nah, ini yang harus dipahami oleh adik-adik sekalian. Intinya adalah bagaimana kita, meskipun aturannya sekarang aturan zaman now, ya kita harus follow the rule kalau kita mau jadi profesional. Meskipun pada saat kita follow the rule pun kita bisa mendapatkan banyak manfaat. Contoh, Permenkes 31 tahun 2016 menyatakan bahwa kita boleh punya 3 SIPA. Berarti 1 SIPA sebagai apoteker penanggung jawab, 2 SIPA sebagai apoteker praktek. Kalau kalian merasa bisa memaksimalkan 3 SIPA tersebut, laksanakan. Kalau kalian tidak sanggup terkait dengan 3 SIPA, ya kalian 2 SIPA. Tapi kalau kalian hanya cinta terhadap tempat kalian milik sendiri, kalian hanya mau 1 SIPA dan kalian kembangkan secara full, itu pun masih menjadi pilihan yang sangat baik. Sehingga apa? Dengan 3 SIPA tidak ada istilah tidak sejahtera logikanya. Dengan punya 1 SIPA milik sendiri misalnya, berarti melakukan pengembangan perlahan tetapi pasti bagaimana kalian menjadi seorang entrepreneur. Pelayanan yang saat ini kalian berikan, tentu kalian bisa kembangkan. Karena ini kita bicara zaman era 5.0. 5.0 itu ada diversifikasi. Kalau kita bicara diversifikasi, itu banyak yang sekarang yang timbul. Kesempatan-kesempatan baru yang timbul. Nah, ini kalian yang harus ambil timbul. Tanpa apa? Tanpa kalian melanggar etika. Karena apa? Kalau ada toko kelontong jualan obat, itu dia melanggar etika, melanggar bahwa dia tidak punya kompetensi, melanggar, banyak sekali yang dilanggar. Dan kita adalah seorang apoteker, kita bukan tipikal orang yang melanggar sesuatu, melanggar aturan. Kita melaksanakan aturan dan kita bagaimana melakukan edukasi supaya masyarakat itu yang membelinya hanya ke apotek, misalnya begitu. Terkait dengan farmasi excellent, kita tentunya bagaimana kita bisa berpraktik dan menciptakan sensasi. Ya, apoteknya dikasih lagu, ya kan? Kemudian seluruh pelanggan di sekitar yang sudah ada diberikan nomor handphone. Meskipun saat ini kalau kita bicara apotek, sudah jarang sekali resep keluar di dalam ke apotek ya, kecuali PRB.
Yang harus kita perjuangkan dan saat ini kita perjuangkan adalah bagaimana semua pelayanan terkait rujuk balik itu bisa dilayani oleh seorang apoteker di apotek. Karena realisasinya adalah sekarang orang beli allopurinol kan juga ke apotek. Orang beli kadang-kadang amlodipin adalah apotek. Pada saat semua itu kondisinya stabil, mereka membelinya di apotek. Ada beberapa PSF kemarin saya juga coba untuk pesan obat, tapi ya ada kelemahan. Kemarin saya di Solo mencoba memesan obat kok yang datang obatnya nggak ada aturan pakainya, itu juga hanya ditaruh di dalam plastik itu ada nama apoteknya, kemudian itu tidak dikasih etiketing sama sekali. Sehingga apa? Saya pesan allopurinol, saya pesan methylprednison, ternyata hanya dikirim lewat kurir dan kemudian diberikannya tanpa etiket. Nah, itu pun menjadi kelemahan. Nah, sehingga apa yang kita lakukan adalah melakukan peneguran terhadap apotek tersebut. Nah, jangan sampai kejadian itu terjadi. Karena Undang-Undang 36 2009 ini memberikan kekuasaan kepada kita bahwa semua pembuatan, pengendalian mutu, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahkan obat tradisional, itu dilakukan oleh pihak yang berwenang. Di mana yang berwenang adalah seorang apoteker. Artinya ini sebetulnya barrier. Orang lain tidak bisa masuk nih, karena ini undang-undang. Jadi jangan biarkan selain apoteker masuk ke dalam ini. Dan kita tetap harus taat peraturan. Saat ini di Indonesia kemungkinan online diperbolehkan dengan adanya PSEF. Ini mungkin karena mengacu bahwa Amerika Serikat boleh, Australia boleh, Brasil boleh, Kanada boleh, Jerman boleh, Inggris boleh. Tetapi pada saat kita bicara China, France, Italy, Jepang pun tidak ada pelayanan obat online itu, dia tidak melakukan. Korea, Rusia, Jepang, Spanyol, dan Thailand itu mereka, tetapi kita menganut yang di Amerika. Kalau itu sudah peraturan yang memang sudah dikeluarkan pemerintah, ya kita hanya tinggal menjalani dan bagaimana kita mengambil manfaat di sana tanpa melanggar etika. PP 51, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Ya, pada saat semua sudah digital, ya kita sudah jangan takut lagi. Kita sudah tidak takut. Kalau kita bicara hari ini, kita sudah tidak takut terhadap adanya kriminalisasi di apotek. Kenapa? Karena kita sudah punya cara menjawabnya. Bahwa berdasarkan PMK 14 2021, penanggung jawab adalah apoteker. Pada saat kita bicara apoteker, apoteker memiliki kemampuan untuk melakukan delegasi. Pada saat kita memiliki kemampuan delegasi, nah, tapi satu yang kalian harus miliki, yaitu kalian harus memiliki SOP, standar operasional prosedur tentang penyerahan obat. Bahasa mudahnya kita kasih yang mudahnya saja. Yang penting kalian punya form 5 itu, formulir informed consent, bahwa yang bertanda tangan di bawah ini bersedia mendapatkan asuhan kefarmasian oleh apoteker dan bersedia untuk dilakukan monitoring obat apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, tanda tangan. Nah, itulah yang lembaran itu yang harus ditanda tangan supaya apa? Permenkes 73 tahun 2016 itu kita laksanakan dengan baik. Sehingga apa? Mau pembelinya pura-pura nggak pura-pura, selama dia tanda tangan itu artinya dia mendapatkan pelayanan asuhan ke farmasi. Nah, memang kita agak sedikit kekurangan dari sisi administrasi. Tapi pada saat kita lengkapi administrasi, maka kita akan menjadi raja di apotek. Bahkan ya, nah ini hanya sekedar iseng saja, ini gambar saya waktu masih di Taiwan tahun 2013. Ini kita bisa isi misalnya begini.
Satu, PCIAI meng-hire seorang dokter, dokter umum. Kemudian dokter umum itu kita masukkan di dalam Android Pad di sini untuk sebagai konseling terhadap pasien yang datang di seluruh apotek di kotanya. Itu bisa. PCIAI mengkoordinir, meng-hire satu orang dokter, dokter itu melakukan pelayanan telekedokteran, kemudian ada 30 apotek misalnya yang bersedia, berarti 30 apotek itu patungan, misalnya gaji dokternya 9 juta, berarti kita bayar 9 juta, berarti per apotek kita bisa 300 ribuan. Nah, itu menjadi mitra kita. Nah, kemudian pada saat konseling pun bisa dilakukan melalui Android Pad. Sehingga itu banyak sekali cara yang bisa nanti kita tempuh. Pada saat itu bisa kita tempuh dengan mudah. Tentu tambahan kegiatan yang artinya tadi seperti yang awal saya ungkapkan, adanya offline, kemudian dengan adanya telefarmasi, maka itu akan menambah kegiatan dan juga jasa pelayanan kefarmasian yang kita lakukan. Nah, yang harus kalian pahami adalah industrialisasi dari sistem layanan kesehatan ini harus sangat dimengerti sekali, sehingga apa, jangan sampai ada salah, sehingga apa, sehingga industrialisasi itu kan sistemnya hanya jualan, jualan, dan jualan. Mereka melihatnya profit dari HPP, sedangkan kita itu tidak. Kita itu melakukan pelayanan kefarmasian, kita melakukan praktek apoteker. Nah, ini yang beda nih, ya kan? Kalau praktek ya berarti kan memang berhubungan secara manusiawi ada. Kadang kita menggratiskan beberapa pasien yang memang hanya beli 1.000-2.000 rupiah kan juga sering. Nah, kadang kemudian perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi memang suatu ancaman, tetapi adaptasi ya. Tadi kalau tadi apoteker Cynthia bilang adaptasi das, ya kan? Nah, itu memang boleh. Dan juga pembiayaan fee for service. Fee for service biasanya kita insurance. Kalau insurance 100% nanti kita juga harus peran. Kemarin kita sudah berdiskusi berapa kali dengan BPJS. BPJS sedang memberikan bagaimana seluruh apotek di Indonesia, setiap apotek mengcover 1.000 orang dengan penyakit degeneratif. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu. Tapi ini masih menjadi proses ya. Kemudian sistem pelayanan kefarmasian yang for profit. Kadang-kadang komoditi ekonomi ini juga cukup berbahaya. Karena itulah perlunya seorang apoteker untuk melakukan assessment. Sehingga apa? Ya kalau memang dia memang sangat membutuhkan sekali dan kita lihat dia juga tidak keberatan, berarti kan itu ekstersi. Tetapi pada saat dia memang terbatas, berarti kan vitamin C yang biasa. Nah, sehingga apa? Pada saat itu kita melakukan assessment, komoditi ekonomi tidak selalu terjadi, tetapi assessment adalah mana yang tepat untuk pasien kita. Mohon maaf Pak Sistem Lili. liberalisasi, Pak Lili. alhamdulillah per kemarin saya juga termasuk yang diundang di Kementerian Kesehatan. Liberalisasi terkait dengan medical sudah dihambat dengan adanya instruksi Presiden bagaimana supaya mengemukakan mana yang harus Mohon lokal. maaf Pak Lili. Pak Lili, waktunya kurang 5 menit lagi nggih Pak? Oh iya, baik. Nah, kemudian peraturan. Ya kita harus pahami memang peraturan kita masih terus ditambah dan bagaimana kita semua berjuang untuk kepentingan apoteker agar peraturan-peraturan itu semakin ada dan melindungi kita dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Nah, ini yang menjadi hal yang kita lakukan. Dan komitmen, nah, ini adalah komitmen nih. Komitmen kalian dituntut dalam 5.0 itu memang yang pertama komitmen kompetensi, komitmen terhadap kerahasiaan pasien, komitmen terhadap kualitas layanan yang kita lakukan, komitmen terhadap akses. Memang apotek harus dituntut bagaimana bisa mudah diakses. Kalau dulu membuat web, kalau sekarang bagaimana kita bisa bekerja sama dengan bijak terhadap pihak lain tanpa merugikan apotek lain. Nah, dan etika